Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada, khususnya di Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon. Apa kabar? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama Ibu Sri Mulyana, biasa dipanggil dengan Ibu Sri. Ibu bertugas di SD Tirta Winaya 2 yang beralamatkan di Jalan Kesunean, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon. Anak-anak sekalian, pada hari ini Ibu ingin menyampaikan pembelajaran matematika dengan materi perkalian pada pecahan. Adapun tujuan pembelajarannya diantaranya: 1. Siswa mampu mengenal konsep perkalian pecahan yang penyebutnya berbeda. 2. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan. 3. Siswa mampu menyajikan penyelesaian masalah yang terkait dengan perkalian. Anak-anakku sekalian, di pelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Dalam pelajaran ini, kalian akan mempelajari tentang perkalian bentuk pecahan. Kalian akan mempelajari perkalian dengan berbagai macam bentuk pecahan. Di antaranya, 1. Perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Coba kalian ingat kembali konsep tentang perkalian bilangan cacah. Perhatikan uraian berikut. 3 kali 4 dapat kalian tulis menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi, penjumlahan bilangan 4 dapat kalian tulis sebanyak 3 kali. Contoh yang lain, 2 kali 5 dapat kalian tulis menjadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Penjumlahan bilangan 5 dapat kalian tulis sebanyak 2 kali. Contoh berikutnya, 5 kali 3 dapat kalian tulis menjadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 15. Penjumlahan bilangan 3 dapat kalian tulis sebanyak 5 kali. Jadi, perkalian bilangan cacah A kali B sama dengan penjumlahan B sebanyak A kali. Hal ini berlaku pula pada perkalian bilangan pecahan. Kita pelajari uraian berikut. Di sini Ibu ingin memberi salah satu contoh soal. 2 kali 1/3. Untuk menyelesaikan soal di atas, kita pelajari ilustrasi berikut. Satu kotak kita bagi menjadi 3 bagian, kemudian satu bagian kita arsir penuh, maka dapat kita tulis menjadi 1/3. Kemudian ditambah dengan satu kotak kembali, kita bagi menjadi 3 bagian, kemudian satu bagian kita arsir, kemudian kita tulis kembali jadi 1/3. Maka jika kita gabungkan menjadi satu kotak, 2 bagian kita arsir, dan kita dapat menulis dengan angka 2/3. Dari ilustrasi di atas, ada 1/3 bagian sebanyak 2 kali,
Hasil perkalian bilangan tersebut merupakan penjumlahan 1/3 bagian sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali 1/3 sama dengan 2/3. Adapun teknik pengerjaan soal yang sama, yaitu 2 kali 1/3 sama dengan 1/3 ditambah 1/3. Penjumlahan bilangan 1/3 sebanyak 2 kali, maka hasil dari 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Atau dapat pula kita lakukan dengan cara sebagai berikut. 2 kali 1/3 sama dengan 2 kali 1/3. Bilangan asli kali pembilang dibagi penyebut. Maka pada akhirnya tetap yaitu 2/3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 2 kali 1/3 sama dengan 2/3. Nah anak-anak, jika kita menemukan soal cerita perkalian pecahan, maka dalam penyelesaiannya kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. 2. Menyelesaikan kalimat matematika. 3. Menjawab pertanyaan atau permasalahan. Contoh soal. Perhatikan kembali kegiatan Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Siti membuat 5 kali adonan dan setiap adonan membutuhkan 1,5 sendok makan wijen. Berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan? Nah, anak-anak, langkah-langkah penyelesaiannya yaitu 1. Kalimat matematikanya dapat kalian tulis dengan 5 kali 1/2 sama dengan titik-titik. Yang keduanya, penyelesaian kalimat matematikanya adalah 5 kali 1/2 sama dengan 5 kali 3/2. Dari mana anak-anak 3/2-nya? 3/2 dapat dari 2 kali 1 ditambah 1. Nah, kita tulis menjadi 3/2. Kemudian 5 kali 3/2 sama dengan 15/2. Kita perkecil kembali menjadi 7/1/2. Yang ketiganya, menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut. Jadi, wijen yang dibutuhkan sebanyak 7/1/2 sendok makan. Materi yang kedua yaitu perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Dengan menggunakan ilustrasi, soal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Satu kotak kita arsir penuh, kemudian satu kotak kembali kita bagi menjadi 3 bagian dan 2 bagian kita arsir penuh. Maka dapat kita tulis menjadi 1/2/3. Kemudian ditambah dengan satu kotak kembali kita arsir penuh dan satu kotak dibagi menjadi 3 bagian, kemudian 2 bagian kita arsir penuh, dapat ditulis menjadi 1/2/3. Maka 1/2/3 ditambah 1/2/3 sama dengan 3/1/3 atau 10/3. Jadi 2 kali 1/2/3 sama dengan 10/3 atau 3/1/3. Nah anak-anak, kita bandingkan hasil kegiatan tersebut dengan teknik pengerjaan berikut.
Soal berikut, 2 kali 1 2/3. Maka dapat kita selesaikan dengan cara 2 kali 5/3. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Maka 2/1 kali 5/3. Nah, angka 2 bisa diubah menjadi 2/1. Berikutnya, 2 kali 5 dibagi 1 kali 3 sama dengan 10/3 atau 1/3. Jadi 2 kali 1 2/3 sama dengan 10/3 sama dengan 1/3. Untuk materi yang ketiga, yaitu perkalian 2 pecahan biasa. Ayo anak-anak, kita belajar perkalian pecahan. 1. Buatlah kelompok berpasangan. Setiap kelompok terdiri dari 2 orang. 2. Menentukan hasil perkalian 1/3 kali 1/2 sama dengan titik-titik. 3. Pecahan 1/3 dapat diwakili bagian yang diarsir. Nah, kita lihat satu kotak ini dibagi menjadi 3 bagian, kemudian satu bagian yang kita arsir. Yang keempat, dikali 1/2 berarti bagian pecahan 1/3 tadi dibagi menjadi 2 bagian. 5. Bagian yang diarsir adalah 1/6. Dari mana 1/6? Kita ada satu kotak dibagi menjadi 6 bagian. Kemudian 1/6 bagian kita arsir penuh, maka dapat kita tulis menjadi 1/6. Yang 6 ke-6 jadi 1/2 kali 1/3 sama dengan 1 kali 1/2 kali 3 atau sama dengan 1/6. Materi yang keempat yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran atau sebaliknya. Cara mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan campuran dan sebaliknya adalah dengan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh A. 2/3 kali 3 1/2 sama dengan 2/3 kali 7/2. Dari mana Nana 7/2? Yaitu dari 2 kali 3 ditambah 1, maka menjadi 7. Dari pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian penyelesaian berikutnya 2 kali 7 per 3 kali 2. Lalu sama dengan 14/6 sama dengan 7/3 atau diperkecil kembali menjadi 21/3. B. Contoh soal yang B. 4/1/5 kali 2/7. Maka dari pecahan campuran ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 4 kali 5 sama dengan 20 ditambah 1 menjadi 21 dibagi atau 21/5 kali 2/7 atau berikutnya 21 kali 2 per 5 kali 7, maka 42/35 atau dapat kita perkecil menjadi 6/5 atau 1/5. Materi berikutnya
yaitu perkalian dua pecahan campuran. Nah, anak-anak, perhatikan soal di bawah ini. Lengkapilah titik-titik berikut dengan teliti dan penuh percaya diri. 3/1/2 kali 2/3/4 sama dengan 7/2 kali 11/4. Dari pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian berikutnya 7 kali 11 per 2 kali 4. Maka 77 per 8. Kita perkecil menjadi 95/8. Jadi 3/1/2 kali 2/3/4 sama dengan 95/8. Berdasarkan kegiatan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa perkalian dua pecahan campuran dapat dikerjakan dengan mengubah kedua pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan evaluasi yang harus kalian kerjakan di rumah. Nomor 1, Ibu memiliki 2,5 karung tepung. Jika setiap karung berisi 2/5 kuintal tepung, berapa kuintal tepung Ibu seluruhnya? 2. Ibu memiliki persediaan gula dalam 5 bungkus plastik. Apabila setiap bungkus berisi 2,5 kg gula, berapa berat semua gula persediaan Ibu? 3. Beni mandi menghabiskan air 16 gayung. Setiap gayung berisi 3/5 liter. Berapa liter air yang dipakai Beni mandi? 4. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 1/2 meter dan lebar 1/4 meter. Tentukan luas taman tersebut. 5. Dayu berlari sejauh 5/4 km. Edo berlari sejauh 2,5 kali jarak yang ditempuh Dayu. Berapa kilometerkah jarak yang ditempuh Edo? Anak-anak, jangan lupa evaluasi tadi dapat kalian kerjakan di rumah. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari beberapa materi tadi, dapat kita simpulkan bahwa mengenal konsep perkalian pecahan yang penyebutnya berbeda. Kemudian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan. Kemudian mampu menyajikan penyelesaian masalah yang terkait dengan perkalian. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika kalian menemukan kesulitan, silakan kalian menghubungi Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.